Hai, saya Anissa Salma, kelas PGSDE PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan menjelaskan keterkaitan asesmen dengan kebutuhan dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Tanpa perlu berlama-lama, tonton sampai habis ya. Apa sih asesmen? Asesmen adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Berdasarkan waktu pembelajaran, jenis asesmen dibagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahapan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif, asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, adapun jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sebagai proses pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Assessment for learning dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif. Yang ketiga, pada akhir proses pembelajaran atau sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar, menjadi umpan balik dan melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Kemudian, apa sih keterkaitan asesmen dengan kebutuhan dan perkembangan hasil belajar? Yang pertama, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi peserta didik sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan si peserta didik ini. Yang kedua, asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Hal ini berkaitan dengan pemberian umpan balik kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait sehingga mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang terakhir, asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik, sehingga dapat menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, itu dia keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.